Allahu Akbar. 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 Walillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surah Yunus ayat yang kaum mukminin wal mukminat yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dalam nama Allah pertemukan kita dengan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang kita merasakan kecilnya kita dan merasakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bagaimana sulitnya mengatur lalu lintas, dengan banyaknya polisi, dengan banyaknya aturan, dengan banyaknya ulama, masih terjadi kecelakaan. Dan luar biasa Allah yang mengatur yang lalu lintas kehidupan ini, lalu lintas orbit-orbit yang Allah ada di muka bumi ini, bumi dari langit. Maka diterdengar para ahli mengatakan ada planet yang kecepatan putarannya itu seperti diam. Kita lihat, kita putar kelerengnya sekencang-kencang seperti dia tidak bertukar. Itu luar biasa kencang. Bayangkan kalau itu yang berlaku pada kiamat, maka orang beriman sadar betul bahwa gerhana ini jadikan momentum untuk merasakan betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Kita bersyukur, alhamdulillah, hidayah Allah berikan. Tahu untuk apa Allah jadikan gerhana. Apa kata Rasulullah kalau terjadi gerhana, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, Rasul menyatakan kalau terjadi gerhana maka sholatlah. Dan alhamdulillah kita terpanggil. Maka rasakanlah bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasakan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan tambah nikmat. Kaum mukminin yang kemudian banyak yang bisa kita ambil iktibar dari peristiwa yang luar biasa. Dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semua bisa benar-benar menjadikan ini iktibar dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang
sungguh tidaklah terjadi gerhana matahari dan terjadinya gerhana bulan terkait kematian atau lahirnya seseorang, melainkan keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kalian melihatnya, maka laksanakanlah sholat. Jadi tujuan Allah adanya peristiwa-peristiwa alam ini agar kita merasakan kita kecil. Maka sayang sekali kita melihat banyak di antara kalangan kita, dan mereka mengaku umat Muhammad, mengaku umat Rasulullah, yang mereka laksanakannya adalah berpesta. Bahkan ada yang mengundang artis-artis. Ketika terjadinya gerhana ini, mereka akan bernyanyi, bersorak-sorak, berfoto, berselfie. Sementara Rasulullah mengatakan, laksanakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kaum mukminin yang kami muliakan, apa yang bisa kita ambil istighfar dari peristiwa yang luar biasa ini? Yang pertama adalah mari kita tingkatkan rasa takut dan takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti riwayat yang pernah kita dengar, bahwa Rasulullah SAW ketika terjadinya gerhana matahari ini, maka Rasulullah menampakkan wajah khawatir, menampakkan wajah ketakutan. Sementara kita lihat wajah-wajah kita, wajah-wajah berseri-seri, wajah-wajah bergembira dia. Sementara Rasulullah menampakkan wajah khawatir. Bayangkan Rasulullah yang kuat imannya, yang pasti surga milik Rasulullah, menampakkan wajah khawatir. Ini bisa kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qasas surat ke-28 di ayat 71. Apa kata Allah? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'i afala tasma'un. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Kalau seandainya di daerah total gerhana matahari itu, siang yang awalnya kemudian menjadi gelap segelap-gelapnya, dan gelap itu terus-terusnya, maka Nabi khawatir, maka Rasulullah khawatir. Maka Rasulullah mengatakan, ketika gerhana itu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah, lakukanlah sholat, perbanyaklah sedekah. Karena kita tahu ketika orang meninggal dunia, ketika dia minta kepada Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan berinfak, saya akan bersedekah. Maka Rasulullah mungkin membayangkan akan terjadi kiamat setelah gerhana ini. Maka berbanyaklah istighfar, banyaklah sholat, dan perbanyaklah sholat. Yang pertama, momentum gerhana matahari ini, mari kita tingkatkan rasa takut kita, rasa takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kaum mukminin yang kami muliakan, hal apa yang bisa kita ambil ketika terjadinya gerhana ini? Yang kedua adalah memikirkan siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis bahwa Nabi SAW pada khutbahnya seusai salat gerhana, ketika seperti ini, selesai salat gerhana, kemudian Rasulullah berkhutbah, yang bunyi khutbahnya, tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat kecuali sekarang aku melihat. Ketika khutbah ini Rasulullah mengatakan, di tempatku ini sampai surga dan neraka telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji ketika dikubur. Sebelum kita masuk surga atau neraka, kita akan diuji oleh Allah. Kita akan diuji. Kita akan diuji kebaikan kita.
Sejauh mana kebaikan kita, sejauh mana taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dikatakan Rasulullah, itu pula yang kita kerjakan. Dan di pada masa nanti, subhanallah, diceritakan orang-orang yang berdosa itu, saking sengsaranya dia di pada masa menghitung dosa-dosanya, di pada masa sebelum kita ke surga atau ke neraka. Orang-orang yang berdosa itu minta kepada Allah, kalau memang saya masuk neraka, masukkan ya Allah. Nggak sanggup lagi saya berada di pada masa ini. Di pada masa baru dia minta, masukkan saya ke neraka. Walaupun di neraka itu jauh lebih dasar lagi, sangat bahayanya pada masa itu. Maka ketika khutbah gerhana, Rasulullah mengatakan, ingat dengan maksiat kita, ingat dengan dosa kita. Maka hati juga mengajak kita, diri kita ingatlah dosa-dosa kita, ingatlah dosa-dosa kita kaum mukmin. Bagaimana dosa kita dengan orang tua kita, bagaimana dosa kita dengan segala-segala kita, orang-orang yang kita zalimi. Ingat dosa-dosa kita. Memang itu tujuannya Allah berikan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Kemudian Allah juga, Rasulullah SAW pernah bersumpah mengenai dasarnya api neraka ini. Rasulullah pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ladahibkum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wa bakaitum kasira, akan banyak menangis. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Allah lihatkan surga itu kepada Rasulullah, Allah lihatkan neraka itu kepada Rasulullah. Dan ketika berkhutbah, Allah kembali lihatkan neraka itu kepada Rasulullah, kembali lihatkan surga itu kepada Rasulullah SAW. Untuk itu kaum mukminin, surga itu pasti ada, dan Allah akan memberikan surga itu kepada orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Orang terbaik adalah orang yang terbaik hubungannya. Jangan pernah merasa aman kalau hubungan dengan Allah kita baik, tapi hubungan dengan manusia rusak. Jangan pernah merasa aman, tidak akan aman. Pintu surga itu adalah pintu maaf. Rasulullah mengatakan, pintu surga itu pintu maaf. Kalau orang tidak bisa memaafkan orang lain, kalau orang tidak mampu meminta maaf, dijamin tidak masuk surga, dijamin. Bukan hati yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Pernah ketika Rasulullah ingin menguburkan para sahabat, Rasulullah mengatakan, minta maaf dulu. Begitu Rasulullah mengatakan, tidak ada guna didoakan kalau dia tidak minta maaf. Artinya apa? Hidup ini surga atau neraka. Kalau rusak hubungan kita dengan manusia, tempat kita memang di neraka. Bukti benarnya kita beribadah kepada Allah adalah kita taat sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Tanya lagi, koreksi diri kita lagi, ada nggak orang yang tidak mampu kita salahkan? Kalau masih ada, segeralah tobat. Ini yang dimatikan Rasulullah. Wajah Rasulullah yang fatir ini sekarang pindah ke wajah-wajah kita. Tanya diri kita, dosa apa yang belum kita tobat kepada Allah? Dan dengan siapa kita yang masih rusak hubungan kita? Ada nggak orang yang kita zalimi? Biar kita dizalimi kaum muslimin, tidak apa-apa. Kita dizalimi, Allah akan mengganti. Tapi kalau kita yang dizalimi, memang neraka tempat kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita laksanakan adalah iktibar gerhana matahari ini, yaitu melakukan salat gerhana. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Kemudian yang keempat, berzikir, berbanyak istighfar, takbir, dan bersedekah. Karena Rasulullah menampakkan wajah khawatir tadi, maka kita juga khawatir. Karena Rasulullah pernah mengatakan, dosa yang kita lakukan bisa kita hapus, kita tutup dengan amal-amal kita. Banyak dosa kita, maka berbanyak amal kita. Bisa dengan salat sunnah kita perbanyak, bisa dengan infak kita perbanyak. Jangan pernah merasa aman kaum mukmin yang kami muliakan. Fakta biru yang wajib amsal, la'alakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah qawla qawti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan qabla maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangkanlah hati kami, ya Allah, seterang sinar matahari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, berilah petunjuk kepada kami dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jangan timpakan kepada kami, ya Allah, apa-apa yang kami tidak sanggup mempunyai. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qudus, ya Allah, ya Salam, tunjukkanlah kami kebenaran itu, ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qudus, pilihlah diri kami, ya Allah, dan keluarga kami, ya Allah, dan cahaya hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, Engkau berjanji, ya Allah, orang beriman diikuti oleh anak keturunannya yang beriman, dikumpulkan di surga. Kumpulkan kami sekeluarga di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, pintu surgamu adalah pintu maaf, ya Allah. Buka pintu hati kami untuk memaafkan ya orang, ya Allah. Buka pintu hati kami untuk memaafkan sesama, ya Allah. Jauhilah sifat benci dalam diri kami, ya Allah. Jauhilah sifat khianat dalam diri kami, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami tahu, kami sadar, ya surgamu itu ada, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk merebut surgamu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, kami sadar, ya Allah, surgamu itu pasti ada, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang kekuatan kepada kami di dunia dan yang kita supaya kami tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Kami lemah, Engkau kuat, ya Allah, kuatkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, kumpulkan kami semuanya, ya Allah, tempat berkumpul di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, janganlah kami tinggalkan dunia ini, ya Allah, sebelum surga berkembali kami, ya Allah. Husnul khotimah kami, ya Allah. Husnul khotimah kami, ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Habibullah.